Selamat pagi Pak David dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan menganalisis perusahaan Grab. Perkenalkan nama saya Sherry Livina. Saya Adelina Melinda. Saya Eliana Gracia Shanturi. Saya Maria Jessia. Saya Jessica Fadil. Pertama, saya akan menjelaskan sekilas tentang perusahaan ini. Grab adalah perusahaan berbasis aplikasi yang berfokus pada berbagai layanan digital, terutama transportasi. Grab berasal dari Kuala Lumpur, Malaysia, ditemukan pada tahun 2012 oleh pasangan bernama Anthony Tan dan Tan Hui Ling. Bermula dari pasangan tersebut yang menyadari kesulitan dalam mencari taksi, sehingga mereka membuat aplikasi MyTaxi. Perlahan, aplikasi tersebut berkembang menjadi super app dan mengganti nama menjadi Grab, yang sekarang dikenal oleh berbagai negara di Asia Tenggara. Stakeholder atau pemegang kepentingan Grab ada dua, yaitu internal dan eksternal. Untuk internal yaitu owner, direksi perusahaan, manajemen, dan staff. Untuk eksternal adalah pengguna, investor, media, kompetitor, dan mitra driver. Problem statement kami adalah kebocoran data, kendala sistem dan gangguan teknis, dan perubahan kebijakan yang merugikan. Masalah ini harus diperhatikan dan diselesaikan agar sistem dapat lebih dipercaya oleh pengguna. Hal ini dapat tercapai dengan meningkatkan keamanan data, stabilitas operasional, serta integrasi sistem secara real-time. Selanjutnya, Grab itu mengalami bisnis proses Grab itu mengalami 3 tahapan, yaitu input, proses, dan juga output. Untuk input, pada saat kita buka Grab, masukkan lokasi. Untuk proses, dari saat pencarian driver sampai pembayaran menggunakan digital ataupun cash. Untuk output adalah ketika pelanggan sampai di tujuan. Selanjutnya, Grab itu termasuk ke BPR atau BPI. Nah, kalau untuk BPI, Grab ini melakukan seperti update aplikasi, dan untuk BPR disimpulkan bahwa Grab termasuk dalam kategori BPI. Selanjutnya, saya akan menganalisis Porter's Five Force Model pada perusahaan Grab. Untuk poin pertama, contohnya adalah Gojek dan juga Green SM. Untuk poin kedua, itu adalah Grab menggunakan infrastruktur teknologi seperti multi-cloud. Untuk poin ketiga, aplikasi Grab itu mudah diinstal, pelayanannya cepat, dan juga promonya menarik. Untuk poin keempat, itu adalah ojek, taksi, kendaraan pribadi, dan juga transportasi umum. Untuk poin kelima, yaitu moto. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang information security di Grab. Yang pertama yaitu encrypted data, yaitu data yang diubah menjadi kode rahasia agar tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Contohnya digunakan untuk melindungi informasi pribadi dan transaksi pembayaran. Kedua adalah autentikasi dua faktor, yaitu sistem keamanan dengan 2 tahap verifikasi sebelum masuk ke akun seperti PIN, biometrik, dan juga OTP. Yang ketiga adalah firewall yang berfungsi sebagai pembatas antar jaringan internal dan juga eksternal untuk mencegah akses yang tidak sah. Grab juga bekerjasama dengan AWS dalam hal ini. Yang keempat yaitu Zero Trust Architecture, yaitu sistem yang tidak langsung mempercayai siapapun, sehingga semua pengguna termasuk karyawan tetap harus melalui proses verifikasi. Yang terakhir yaitu Bug Bounty, yaitu program di mana perusahaan memberikan hadiah kepada peretas etis yang berhasil menemukan celah keamanan. Grab bekerjasama dengan platform seperti HackerOne. Selanjutnya ada kasus nyata. Yang pertama ada email marketing error. Jadi pada tahun 2018, Grab mengalami kesalahan dalam sistem email marketing saat melakukan kampanye email kepada pengguna. Terjadi kesalahan pencampuran data sehingga email dikirim ke penerima yang salah. Akibatnya sekitar 120.000 data pengguna terekspos dan Grab dikenakan denda sekitar 16.000 dolar Singapura oleh otoritas perlindungan data. Yang kedua ada insider fraud pada tahun 2018 yang melibatkan kecurangan dari orang dalam perusahaan. Seorang pegawai memiliki akses ke data pengemudi dan menyalahgunakan akses tersebut untuk memodifikasi akun serta mengambil insentif pengemudi secara ilegal. Kasus ini kemudian terungkap oleh tim investigasi dan menyebabkan kerugian sekitar 1 miliar. Yang ketiga ada catching failure pada tahun 2019. Akibatnya kegagalan sistem catching setelah pembaruan aplikasi. Pembaruan tersebut dilakukan tanpa pengujian beban sistem yang memadai sehingga terjadi gangguan atau glitch pada aplikasi. Hal ini menyebabkan data pengemudi sempat terekspos dan Grab dikenakan denda sekitar 10.000 dolar Singapura.
Selanjutnya ada kebijakan sekuritas Grab. Untuk mencegah terjadinya masalah keamanan informasi, Grab menerapkan beberapa kebijakan keamanan. Yang pertama, kebijakan privasi. Grab memiliki kebijakan privasi yang memastikan bahwa data pribadi pengguna dilindungi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam penerapannya, setiap pembaruan aplikasi biasanya disertai dengan pemberitahuan kepada pengguna, serta permintaan izin seperti akses lokasi sebelum aplikasi digunakan. Yang kedua ada pembatasan akses data. Grab juga membatasi akses terhadap data perusahaan, artinya hanya pihak atau karyawan tertentu yang memiliki tanggung jawab terhadap data tersebut yang diperbolehkan mengaksesnya. Dengan cara ini, penyalahgunaan data dapat diminimalkan. Yang ketiga ada evaluasi dan pelatihan keamanan. Selain itu, Grab melakukan evaluasi sistem keamanan secara berkala dan memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai keamanan informasi. Contohnya seperti pelatihan mengenai phishing, monitoring sistem, dan penggunaan dashboard keamanan agar karyawan lebih sadar resiko keamanan data. Selanjutnya itu Information System Control. Dalam mengelola keamanan data pelanggan pada aplikasi Grab, perusahaan menerapkan beberapa sistem kontrol. Pertama adalah akses kontrol, yaitu sistem yang pengamanan akses seperti penggunaan OTP untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses akun mereka. Dan juga yang kedua adalah communication control, yaitu pengamanan komunikasi data menggunakan sistem seperti firewall untuk melindungi pertukaran data antara dan server dari serangan cyber. Yang ketiga adalah physical control, yaitu pengamanan fisik seperti penggunaan CCTV dan kartu akses pada pusat data atau kantor untuk memastikan hanya orang yang berwenang yang dapat masuk ke area tertentu. Dan juga Grab menerapkan business continuity planning, yaitu perencanaan kelangsungan bisnis dengan cara melakukan backup data agar data tetap aman dan juga dapat dipulihkan jika terjadi gangguan sistem. Selanjutnya adalah Information System Auditing, yaitu proses evaluasi dan audit terhadap sistem informasi, serta kepatuhan terhadap regulasi, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komputer network. Di saat ini kita akan melihat bagaimana jaringan komputer digunakan dalam sistem Grab. Contohnya, bandwidth digunakan agar aplikasi bisa memperbarui peta dan lokasi driver dengan cepat. Lalu broadband, yaitu internet cepat yang digunakan pelanggan melalui smartphone dengan jaringan 4G atau 5G saat memesan Grab. Kemudian LAN atau Local Area Network digunakan di kantor Grab untuk menghubungkan komputer karyawan dalam satu jaringan. Sedangkan WAN atau Wide Area Network adalah internet yang menghubungkan driver, pelanggan, dan server Grab di berbagai lokasi. Selanjutnya router berperan menghubungkan pengguna server Grab dan mengatur lalu lintas data. Dan yang terakhir, Enterprise Network, yaitu jaringan inter-Grab yang digunakan untuk mengelola data driver dan transaksi. Next. Selanjutnya, kita akan membahas tentang network fundamentals. Untuk communication media, jaringan seperti kabel di kantor atau data center Grab digunakan agar data bisa dikirim dengan stabil. Kemudian, pada network protocols, Grab menggunakan protokol seperti TCP/IP untuk mengirim data antara aplikasi pengguna dan server. Di bagian TCP/IP model, prosesnya dimulai ketika pelanggan membuka aplikasi Grab, lalu request dikirim ke server sampai akhirnya driver menerima order. Dan dalam network processing, Grab menggunakan sistem client-server computing, di mana server pusat memproses permintaan dari banyak pelanggan sekaligus. Next. Selanjutnya adalah Internet dan World Wide Web. Internet digunakan untuk menghubungkan pelanggan, driver, dan server Grab secara real-time. Setiap perangkat memiliki IP address sehingga sistem bisa mengetahui lokasi dan mengirim data dengan tepat. Kemudian domain memudahkan pengguna mengakses layanan Grab melalui internet, dan browser bisa digunakan untuk membuka layanan Grab yang berbasis web. Next. Untuk network application di Grab, itu dibagi jadi 4 bagian. Yang pertama itu discovery. Misalnya ketika pengguna mencari restoran di GrabFood atau mencari driver terdekat. Kedua, collaboration, yaitu kerjasama antara pelanggan, driver, dan merchant saat proses pemesanan. Ketiga, educational, yaitu pelatihan atau panduan bagi driver melalui platform Grab.
Dan terakhir, communication, seperti notifikasi transaksi, chat antara driver dan pelanggan, serta panggilan di dalam aplikasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengelolaan aset data. Bagian satu ada data governance dan juga big data. Pertama dari sisi data governance, Grab mengelola seluruh data perusahaan sebagai big data agar lebih terstruktur dan juga aman. Yang pertama adalah aspek hukum dan juga regulasi perlindungan data, seperti adanya privacy notice untuk menjaga privasi pengguna. Yang kedua, Grab menggunakan AI untuk melakukan klarifikasi dan klasifikasi data secara otomatis, misalnya dengan sistem berbasis LLM seperti MetaSense. Yang ketiga, ada perlindungan data yang berkelanjutan dan terintegrasi, seperti tagging data pribadi, masking data sensitif, dan juga memastikan kualitas data agar tetap terjaga. Yang terakhir, didukung oleh infrastruktur teknologi seperti Gemini, Apache, LangChain, dan juga Langsmith untuk mengelola data secara efisien. Selanjutnya untuk penyimpangan data, Grab menggunakan 3 jenis sistem. Pertama, database operasional atau OLTP yang digunakan untuk memproses data transaksi secara langsung dengan teknologi seperti DynamoDB, PostgreSQL, dan MongoDB. Kedua, data warehouse dan data lake atau OLAP yang berfungsi menyimpan data historis untuk analisis menggunakan teknologi seperti Amazon S3, Apache Hadoop, dan Snowflake. Ketiga, infrastruktur penghubung data yang memastikan aliran data berjalan lancar menggunakan tools seperti Apache Kafka, Flink, dan Spark. Kemudian untuk knowledge management, Grab juga melakukan knowledge management untuk mengelola pengetahuan dalam perusahaan. Pengetahuan ini bisa berupa explicit knowledge seperti video tutorial maupun tacit knowledge dari pengalaman driver. Prosesnya terdiri dari beberapa tahap, mulai dari menciptakan pengetahuan baru, menyimpan, meningkatkan kualitas, mengelola, hingga menyebarkannya. Contoh, Grab mengembangkan AI untuk prediksi permintaan, menyimpan data melalui tim khusus, memastikan kualitas data sebelum digunakan, hingga menyebarkannya melalui sistem seperti GPT. Dengan pengelolaan data yang terstruktur seperti ini, Grab dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna. Kemudian materi terakhir pada week 6 membahas tentang ethics and privacy. Untuk bagian ethics terdapat prinsip dasar etik yang harus diterapkan yaitu tanggung jawab, akuntabilitas, dan liabilitas. Grab sudah menjalankan 3 prinsip dasar tersebut dengan contoh kasus pada tahun 2019 di Singapura. Grab menunjukkan tanggung jawab dengan menanggapi cepat yaitu 40 menit sejak kejadian, mengembalikan pembaruan aplikasi ke yang lama, dan mengubah kebijakan penarikan saldo dengan batas maks $200.000 Singapura. Selain itu, bentuk akuntabilitas dari Grab, ia berinisiatif melaporkan kasus ini secara mandiri ke PDPC atau Personal Data Protection Commission di Singapura. Terakhir, Grab menjalankan nilai liabilitas dengan menerima denda sebesar $10.000 Singapura dan segera mengevaluasi dan memperbaiki sistem aplikasi. Selain prinsip dasar, terdapat 5 ethical framework. Pertama, utilitarian approach, misalnya untuk konsumen, fitur safer rights and deliveries untuk penghematan uang, dan fitur auto accept untuk mitra driver sehingga tidak terdistraksi saat berkendara. Kemudian rights approach, misalnya Grab Driver AI Ambassador Program, yang menggunakan data pribadi driver atas dasar izin pihak drivernya langsung dan yang mengikuti program ini. Lalu fairness approach seperti Grab untuk melayani pengguna penyandang disabilitas, common good approach yaitu peralihan ke kendaraan EV low carbon, dan terakhir ontology approach misalnya prinsip etika dalam penggunaan teknologi AI yang jelas dan transparan kepada publik. Selanjutnya saya akan membahas privacy issue di perusahaan Grab. Yang pertama itu privacy issue, di mana Grab pernah mengalami kasus kebocoran data baik untuk pribadi maupun juga untuk driver. Yang kedua, accuracy issue adalah Grab pernah belum menguji mekanisme pada aplikasi update terbaru sehingga terjadi pergantian data setiap 10 detik. Yang ketiga adalah property issue, di mana Grab pernah mengalami kebocoran data dan pertanggungjawaban. Dan yang terakhir adalah accessibility issue, di mana driver Grab itu bisa pernah untuk keluar masuk selama 10 detik. Untungnya Grab bisa cepat merespon masalah sehingga membuat masyarakat menjadi lebih percaya. Selanjutnya adalah privacy policy. Untuk yang pertama ini adalah opt-in dan juga opt-out. Opt-in ini untuk pengguna
yang membutuhkan izin seperti aktifin lokasi atau kamera. Kemudian kalau opt-out ini memang harus sudah setuju dari awal demi keselamatan, contohnya audio protect. Yang kedua adalah kebijakan. Grab sendiri mempunyai 5 kebijakan, yaitu Privacy Notice, Terms of Service, Code of Conduct, PDPC di Singapura, UPDP di Indonesia. Yang ketiga adalah teknologi, di mana Grab punya 7 prinsip etik yang bisa dilihat pada blog Grab AI Ethic Principles. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.